Al-haditsu tsalits asyar. Hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu an. Khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hamzah. Siapa Abu Hamzah? Abu Hamzah adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat Nabi yang menduduki peringkat ketiga sebagai seorang periwayat hadis terbanyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Hurairah, setelah Abdullah bin Umar, kemudian ada Anas bin Malik, dan setelah Anas bin Malik ada Ibunda Aisyah. Ada berapa hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik? Sekitar 2286 hadis yang sampai kepada kita sampai saat ini. 2280 hadis. Anas bin Malik, beliau adalah pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarahnya seperti apa? Kenapa Anas bin Malik bisa menjadi pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika itu Anas bin Malik berumur 10 tahun, diantarkannya oleh ibundanya ke rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lantas ibunda dari Anas bin Malik mengatakan, wahai Rasul, aku titipkan Anas ini kepada engkau. Kemudian setelah itu ditinggalkanlah Anas bin Malik pada umur 10 tahun di rumahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidup dan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi kalau dihitung sekitar 10 tahun Anas bin Malik itu mengabdikan dirinya sebagai pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkhidmah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya selain Abu Hurairah yang kita pernah ceritakan juga bahwa Abu Hurairah itu seakan-akan beliau itu selalu mengikuti Nabi. Begitupun Anas bin Malik. Anas bin Malik, teman-teman tahu bahwa seorang pembantu kepada majikannya yaitu selalu dekat. Selalu dekat. Kita analogikan seperti itu. Bahwa seorang pembantu dan seorang majikan yang sangat dekat. Dan Rasulullah SAW pun pernah tertidur di rumahnya Anas bin Malik. Anin Nabi SAW qol. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang di antara kalian sampai kalian menyukai atau mencintai saudara kalian ma yuhibbu li nafsihi, seperti kalian menyayangi dan mencintai diri kalian sendiri. Bukan dikatakan tidak beriman, tidak beriman, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menjelaskan bahwa tidak sempurna iman seseorang kalaulah orang tersebut belum mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ada 7 golongan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. 7 golongan ini kelak di padang mahsyar mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika di padang mahsyar itu matahari di atas kepala kita, betul-betul di atas kepala. Betul-betul di atas kepala, bagaimana dahsyatnya, panasnya. Banyak di antara manusia yang tenggelam karena rasa panas itu. Tetapi ada 7 golongan yang berada di dalam naungan Allah. Salah satunya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ada 2 orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tetapi dalam hal ini hanya dalam hal positif, tidak dalam hal negatif. Entah dalam hal ikhwan dengan akhwat, tidak. Ini dalam hal bermaksud itu berbeda konteks. Tetapi lelaki dengan lelaki mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia saling mengingatkan,
saling mencegah daripada kemungkaran. Itu yang dimaksud di dalam perkataan ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin." Pada suatu hari nanti, salah satu di antara kita yang berteman ini bakal menjadi musuh. Bayangkan, Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu." Satu dengan yang lainnya itu saling bermusuhan, saling menyalahkan. Ya Allah, saya diajak waktu itu di dunia mabuk-mabukan, diajak meninggalkan sholat sama dia. Oh enggak ya Allah, enggak, bukan saya yang ngajak, tapi dianya yang gampang diajak. Saling menyalahkan, saling bermusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga di kalimat berikutnya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nabi menjelaskan, muttaqin di sini adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan, saling mencegah daripada kemungkaran. Karena perlu diketahui bersama teman-teman bahwa ada syafaat jalur pertemanan. Ketika nanti ada salah seorang di antara kita yang masuk surga dan masuk neraka, orang yang masuk surga itu bisa memberikan syafaat kepada kawannya yang berada di dalam neraka. Ya Allah, surga ini berasa tidak lengkap kalau tidak ada kawanku yang senantiasa mengingatkan saya ketika di dunia. Senantiasa mengajak saya untuk beribadah kepadamu. Tolonglah ya Allah atas kehendakmu, atas keutamaanmu, atas keagunganmu. Hamba memohon untuk pindahkanlah kawan saya yang di dalam neraka tersebut ke dalam surga. Allahu Akbar. Makanya sebuah privilege bagi kita yang memiliki teman-teman yang solih. Maka jaga itu. Pererat. Jangan sampai lepas. Atau kita bahkan menemukan orang-orang solih di jalanan, kita belum kenal. Kenalan. Oh ini investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Bisa jadi bukan karena amalan kita selama di dunia. Bisa jadi kita karena mengingatkan teman kita, kita bisa masuk surga. Syafaat dari kawan kita. Maka untuk mencapai 10, analoginya seperti ini. Untuk mencapai angka 10 itu tidak hanya dibutuhkan 5 ditambah 5 saja. Tapi bisa 6 ditambah 4. Atau 20 dibagi 2. Dengan berbagai cara. Masuk surga dengan jalan apapun. Jalur sholat, pertemanan, atau bahkan kerjaan kita hanya bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sibuk dengan solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa jadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Maha pemurahnya Allah, Maha pengasihnya Allah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Rawahul Bukhari wa Muslim.